Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Tugas ini merupakan tugas pertimbangan untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu uang menurut Islam. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Fitri Amalia dengan NIM 304020000114. Saya berasal dari kelas MJ4C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Ini merupakan tugas mandiri Ekonomi Islam presentasi Fakultas Ekonomi Unisula. Nah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi atau asal-usul kata, uang berasal dari kata al-naqdu, nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selanjutnya yaitu ada sejarah uang. Yang pertama, sejarah dimulai pada masa prabarter. Di sini manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan dari berbagai buah-buahan yang ada. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Yang kedua, ada masa barter. Nah, di sini pada periode barter ini terjadi interaksi antara satu orang dengan orang lain, mengingat bahwa kebutuhan mereka sudah mulai meningkat dan masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Untuk itulah mereka menyelenggarakan tukar-menukar dengan cara barter. Yang ketiga ada periode uang. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan double coincidence of bonds, maka diciptakanlah uang sebagai alat tukar-menukar yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat mempermudah dalam transaksi antar manusia. Bahasan selanjutnya yaitu ada fungsi uang dalam perspektif Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada konsep uang dalam Islam. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang itu berputar, maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat dan semakin baik pula tingkat perekonomian suatu negara. Uang juga merupakan public goods, di mana kebijakan dan pemanfaatannya harus kembali kepada kepentingan masyarakat. Nah, di sini dalam konsep ekonomi Islam, uang itu adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar dan dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja untuk menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian tersebut terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik, seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta dan memonopoli kekayaan.
Selanjutnya ada economic value of time. Nah, dalam Islam ini tidak mengenal konsep time value of money. Islam hanya mengenal konsep economic value of time, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Nah, time value of money ini tidak diajarkan dalam Islam dikarenakan time value of money ini berhubungan dengan bunga. Dan bunga ini berkaitan dengan riba, dan riba itu dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Lalu teori economic value of time ini berkembang pada abad ke-7 Masehi, pada masa saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkannya. Selanjutnya ada penggunaan uang menurut Islam. Yang pertama yaitu diprioritaskan atau diutamakan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk zakat, infak, dan nazar yang jatuh waktu. Berikut merupakan gambar untuk zakat. Yang kedua yaitu diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan lain sebagainya yang berakibat buruk. Ini merupakan contohnya dari penggunaan uang yang diharamkan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dari surat Al-Baqarah ayat 276. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.